Di sini saya akan berbagi kembali kepada teman-teman mengenai tentang cara mengatasi aplikasi yang sering terbuka ketika kita menghidupkan laptop ataupun komputer. Nah, biasanya ketika kita mau melakukan start ulang pada laptop itu terdapat aplikasi-aplikasi tertentu yang terbuka. Maaf ketika ada suara-suara yang mengganggu karena ini saya membuat video pada siang hari dan saya berada di tempat jualan saya, jadi banyak suara-suara yang mengganggu dari luar. Nah, kita lanjut. Biasanya ketika kita membuka laptop ataupun memulai start ulang pada laptop ataupun komputer, terdapat aplikasi-aplikasi tertentu yang terbuka secara otomatis. Nah, di sini saya akan bagikan kepada teman-teman untuk cara menyelesaikannya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita restart dulu laptop ini untuk melihat apakah terdapat aplikasi yang terbuka secara otomatis saat dihidupkan. Jadi kita lakukan restart ulang. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa saya menggunakan Windows 10. Nah, jadi tutorial ini dapat diaplikasikan pada Windows 10. Nah, untuk Windows 11 saya belum bisa memastikan apakah tutorial ini dapat dilakukan juga, tapi saya akan coba ngetes nanti apakah tutorial ini dapat berlaku di Windows 11 ataupun tidak. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada aplikasi yang terbuka secara otomatis. Nah, ini merupakan aplikasi Messenger. Nah, kita akan mengatasi untuk cara menghilangkan aplikasi ini pada saat kita menghidupkan laptop ini. Kalau ini yang kedua ini adalah peringatan untuk internet download manajernya yang mau kadaluarsa. Kita close dulu yang ini. Untuk yang tampilan kedua ini adalah peringatan bahwa gagal untuk menghubungkan pada mesin fotokopi brother saya, karena dimana mesin fotokopi brother saya dengan laptop saya itu terhubung melalui jaringan internet. Jadi ketika mesin fotokopi brother saya tidak menyala, maka secara otomatis akan muncul di laptop saya seperti ini. Oke, kita okekan saja di sini. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Yaitu pertama kita masuk ke logo Windows ini. Teman-teman saya akan klik pada logo Windows, yaitu Start. Nah, setelah tampil seperti ini, kita cari Task Manager. Nah, di sini ada pilihan Task Manager. Silakan teman-teman tulis Task Manager. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik. Di sini kita pilih More Detail. Setelah itu kita perbesar dulu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk informasi mengenai tentang spesifikasi yang terjadi pada saat laptop kita dihidupkan. Di sini ada CPU, memori, disk, network, GPU. Nah, setelah tampil seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita pilih pada Startup. Setelah masuk di bagian Startup, maka di sini kita akan melihat berbagai macam aplikasi, dan di sini kita akan mencari aplikasi yang mana yang sering terbuka pada saat kita menghidupkan komputer ataupun laptop ini. Nah, seperti pada laptop saya itu aplikasi yang sering terbuka adalah Messenger. Klik kanan pada bagian Messenger. Terus setelah kita klik kanan maka akan tampil seperti ini. Di sini kita pilih Disable. Karena hanya satu saja aplikasi yang sering terbuka, maka kita close saja. Kita akan mengecek apakah aplikasi Messenger masih sering terbuka atau tidak. Kita refresh terlebih dahulu. Nah,
setelah kita refresh, kita coba restart untuk laptop ini dan mengecek apakah aplikasi Messenger-nya masih terbuka ketika laptop ini sedang dihidupkan. Nah, di sini saya menggunakan laptop Asus untuk membuat video tutorial. Jadi ketika teman-teman menggunakan laptop Acer dan lain-lain itu bisa terapkan tutorial ini juga. Nah, kita sudah menunggu dan ternyata aplikasi Messenger-nya tidak aktif lagi saat dihidupkan laptop ini. Nah, di sini yang aktif yaitu hanya internet download manajernya yang memberikan peringatan bahwa internet download manager saya itu sudah mau kadaluarsa. Aplikasi internet download manager saya itu sering muncul seperti ini, bahwa dia akan kadaluarsa. Namun secara kenyataan bahwa internet download manager ini tidak akan bisa kadaluarsa dan dia akan permanen. Untuk cara membuat internet download manager kita permanen, nanti saya akan bagikan ke teman-teman trik dan tips untuk membuat internet download manager kita itu aktif secara permanen. Oke, jadi teman-teman silahkan sering kunjungi video-video tutorial kami, karena di channel ini saya akan selalu bagikan tentang video-video tutorial yang dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.